Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul struktur karya ilmiah. Sebelum mulai pembahasan materi tersebut, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang berada di kelompok 4 ini. Yang pertama ada Yunita Nurjana dengan NPM 2020 215 00215. Ada Nurjanah dengan NPM 2020 215 00189. Selanjutnya ada Lisdawati Sigalingging dengan NPM 20 21 215 00352. Selanjutnya ada Heri Kurniawan dengan NPM 20 20 215 00321. Ada Lydia Amira Rofifah dengan NPM 20 20 215 00335. Ada Reni Apriliani dengan NPM 20 20 215 00354. Dan terakhir ada saya, yaitu Gewas Nafistasta dengan NPM 20 20 215 00313. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh Yunita Nurjana. Struktur karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan sebuah tulisan atau laporan tertulis yang menjelaskan mengenai hasil penelitian atau kajian dari suatu masalah yang dilakukan secara individu ataupun berkelompok. Struktur karya ilmiah menurut para ahli. 1. Eko Susilo M. Karya ilmiah merupakan sebuah tulisan yang didapatkan melalui pekerjaan yang memuat sifat ilmiah. 2. Menurut Dwi Loka dan Riana, karya ilmiah atau artikel ilmiah memiliki definisi sebagai sebuah karya seorang yang ingin melakukan pengembangan keilmuannya, baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, bahkan juga seni. Yang ketiga, menurut Titi Setioningsi, karya ilmiah dasarnya merupakan sebuah tulisan yang dibuat dengan berdasarkan ketentuan dari metode lain. Struktur karya ilmiah hasil. Karya ilmiah salah satu dari inti dari penulisannya adalah menyampaikan hasil yang diperoleh dari penelitiannya. Hasil pembahasan berarti juga ialah sesuatu yang didapatkan dari sebuah pengamatan atau penelitian terdapat dari teks ilmiah. Hasil penelitian terbagi menjadi dua, yaitu data ekskulatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka yang tersaji dalam wujud diagram atau tabel. Yang kedua, data kualitatif ialah data yang disajikan dalam bentuk deskriptif yang berisi keterangan yang didalami oleh subjek penelitian yang tidak melibatkan angka. Struktur karya ilmiah diskusi. Pembahasan atau diskusi merupakan bagian tiap penelitian yang disajikan dalam bentuk tulisan ilmiah. Tujuan dari diskusi dari karya ilmiah bagi penulis adalah untuk membahas data yang sudah diolah. Pembahasan diskusi akan lebih berkesan dan bermutu apabila menggunakan sitasi atau kutipan dalam uraian-uraiannya. Fungsi dari diskusi adalah untuk menginterpretasikan dan membahas hasil riset secara komprehensif, analitis, sintesis, dan implikatif yang diarahkan pada temuan vital yang terkait erat dengan tujuan dan pertanyaan riset yang dinyatakan dalam pendahuluan. Struktur karya ilmiah abstrak terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, pengertian abstrak. Abstrak adalah ringkasan isi laporan ditulis secara singkat dan padat dalam 250 kata sampai dengan 400 kata atau kurang. Kedua, fungsi abstrak. Fungsi abstrak adalah memudahkan pembaca untuk memahami karya tulis secara garis besar. Ketiga, ciri-ciri abstrak, yaitu merupakan uraian ringkas, cermat, dan menyeluruh yang mewakili keseluruhan isi judul. Kedua, abstrak dapat berdiri sendiri sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga dapat dimuat dalam majalah khusus abstrak. Ketiga, tambah komentar dari pembuatnya. Hanya berisi apa yang diterangkan
dalam karya tulis ilmiah terletak di awal sebagai penyedia informasi dari karya ilmiah. Keempat, isi abstrak terdiri dari 250 sampai dengan 400 kata atau kurang. Kelima, dalam abstrak tidak ada pergantian paragraf. Keenam, huruf yang digunakan dalam abstrak sebaiknya berbeda besarnya dengan ukuran huruf dalam isi karya ilmiah. Ketujuh, biasanya menggunakan kalimat pasif. Delapan, tidak mengandung kepustakaan, singkatan, ilustrasi, grafik, dan tabel. 9. Di bawah abstrak tercantum kata-kata kunci sebanyak hingga 10 kata yang digunakan untuk mengindeksi karya ilmiah. Keempat, jenis abstrak. Menurut buku teknik menelusuri dan memahami artikel ilmiah di jurnal nasional dan internasional, abstrak dibedakan fungsi dan orientasi pembaca. Jenis abstrak dibagi menjadi dua, yaitu kelima, jenis abstrak induktif. Abstrak yang menyajikan uraian secara singkat mengenai masalah yang terkandung dalam laporan atau karya ilmiah. Tujuan abstrak indikatif agar pembaca mengetahui isi informasi tanpa memandang isi, hanya memberikan indikasi sasaran cakupan tulisan. Keenam, jenis abstrak informatif. Miniatur laporan atau karya ilmiah asli yang berisi data dan informasi secara lengkap. Dalam abstrak informatif terkandung judul, penulis, institusi, tujuan, metode, dan analisis, laporan, hasil penelitian, dan simpulan. Struktur penulisan abstrak ini dikutip dari buku pedoman penulisan skripsi dan karya ilmiah. Strukturnya itu adalah mengenai informasi umum untuk mengenal penelitian yang dilakukan. Terus selain itu tujuan penelitian, alasan dilaksanakannya penelitian, metode penelitian yang digunakan, lalu juga ada temuan penelitian dan kata kunci yang biasanya terdiri dari 3 kata atau gabungan kata. Nah, itu tadi merupakan struktur dari penulisan abstrak. Jadi kesimpulan secara garis besar dalam materi struktur karya ilmiah itu adalah karya ilmiah itu merupakan sebuah tulisan atau laporan tertulis yang menjelaskan mengenai hasil atau kajian dari suatu masalah yang dilakukan secara individu ataupun berkelompok. Nah, hasil dari penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah yang telah memenuhi kaidah atau keilmuan yang berlaku. Dalam menulis karya ilmiah, tentu salah satu inti dari penulisannya adalah menyampaikan hasil yang diperoleh dari penelitiannya. Hasil pembahasan berarti juga ialah sesuatu yang didapatkan dari sebuah pengamatan atau penelitian yang terdapat dalam teks ilmiah. Nah, hasil penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada hasil yang dipaparkan dalam bentuk data kuantitatif dan juga ada hasil yang dipaparkan dalam bentuk data kualitatif. Sedangkan abstrak sendiri adalah ringkasan isi laporan yang ditulis dengan singkat dan padat dalam kurang lebih ada 250 sampai dengan 400 kata di dalamnya. Nah, abstrak sendiri berisi pokok masalah, tujuan, metode, data, dan kesimpulan dalam bentuk paragraf. Fungsi abstrak sendiri adalah untuk memudahkan pembaca memahami karya tulis secara garis besar. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya rasa juga cukup dari kelompok kami untuk menjelaskan materi tentang struktur karya ilmiah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.